Kali ini kita bahas drama Korea berjudul Military Prosecutor Doberman. Cerita dimulai seorang anak sekolah yang selalu diberhentikan dari sekolahnya karena nakal. Dia bernama Doberman yang tinggal bersama bibinya sejak usia 10 tahun. Karena kedua orang tuanya tewas dalam kecelakaan mobil. Hingga lulus sekolah, dia mulai kuliah di Fakultas Hukum Perdata. Saat mencari kerja, dia mengikuti wawancara di firma hukum. Sayangnya, tak hanya ditolak tapi juga dilecehkan oleh para pewawancara. Hingga dia ngamuk dan meluapkan emosinya di hadapan mereka. Waduh. Namun malam harinya saat dia sedang makan, direktur firma hukum bernama Moon-go menemuinya dan mengungkapkan tentang identitas dan seluk-beluk keluarganya, termasuk 10 kali gagal dalam wawancara interviewnya. Singkat cerita, Moon-go mengajaknya bekerja menjadi jaksa militer. Awalnya, Baeman menolak berurusan dengan militer. Walau tawaran Moon-go juga sulit untuk ditolak karena dia akan membayarkan 5 kali lipat dari gaji yang tadi mewawancarai di kantornya. Di masa lalu, Do Baeman bepergian bersama kedua orang tuanya yang juga tentara. Dalam perjalanan, mereka mengalami kecelakaan dan kedua orang tuanya tewas. Moon-go terus berusaha mengajak Do Baeman walau dia juga terus menolak. Dia bersedia jadi koneksinya asalkan mau bekerja sebagai jaksa militer selama 5 tahun. Dia menceritakan pada bibinya tentang tawarannya ini. 5 tahun kemudian, seorang perwira bernama Cha Wo-in baru saja dipromosikan jadi jaksa militer dan akan menjalankan hukum dengan tegas. Do Baeman sengaja menemui Ah Sun-ho, seorang anak direktur bank yang sedang mengikuti wajib militer. Setelah kunjungannya, An Su-ho diperlakukan istimewa. Dia tak boleh ikut bekerja di lapangan, bahkan diberikan filter udara dan kulkas di ruangannya. Selain atasannya juga mencucikan baju miliknya. Duh, enak banget ya. Hari itu, jaksa Cha Wo-in bergabung dengan jaksa Do Baeman. Tapi kemunculan Cha yang ingin bertemu dengan Baeman dicuekannya karena sok sibuk. Beberapa hari berlalu, An Su-ho dituduh telah mendapatkan perlakuan khusus di barak militer. Dia meminta Do Baeman meluruskan rumor itu. Tapi Do Baeman malah kini menginterogasinya. Kini Su-ho merasa dijebak dengan kebaikannya. Di tempat lain, Cha Wo-in melihat-lihat ruangan arsip dan melanjutkan ke ruang interogasi untuk melihat Baeman sedang menginterogasi. Kini semua fasilitas khusus yang didapatnya malah berbanding terbalik dan menuduh An Su-ho yang memintanya, termasuk atasan mereka rela untuk mencuci pakaian kotornya. Ironisnya lagi, Baeman menyelenggarakan konferensi pers guna mengumumkan temuannya sebagai jaksa, yang pasti memojokkan si An Su-ho demi mendapatkan promosinya. Duh, tega-teganya ye. Hingga ayah An Su-ho mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur bank. Sebelumnya, Moon-go bertemu dengan Tae-nam. Dia menceritakan jika Tae-nam tak mau membayar hutangnya pada Bank Gusman, dan pimpinan bank itu ayah An Su-ho. Jadi itulah mengapa Moon-go menyuruh Baeman untuk menjebak An Su-ho. Kehadiran Cha menemui atasan mereka tak sepaham dengan keinginannya. Cha merasa jika dirinya seorang jaksa bukan tentara. Dia akan menghukum siapa saja yang bersalah, termasuk atasannya. Gokil. Moon-go berencana untuk bertemu dengan atasannya bernama Tae-nam. Tapi di pintu masuk, Tae-nam malah memukuli orang gara-gara anjingnya mengganggu orang lain. Saat mereka bertemu, Allen datang dengan membawa seorang cewek. Tae-nam menyukai cara kerja Baeman, dia ingin bertemu dengannya. An Su-ho mengeluh karena telah dijebak oleh Baeman. Hingga dia harus ditahan. Baeman menunjukkan videonya yang sudah tahu kiprahnya saat di sekolah jika Su-ho seorang perundung. Cewek itu bernama Sena, dia tak betah berada di ruangan tersebut. Tapi dia tak bisa pulang karena ditahan oleh pacarnya.
Setelah memberikan bubuk pada minumannya, Taenam menawarkan minuman itu. Tanpa mencurigainya, Sena meminumnya. Saat Bibi Sokyung akan masuk ke apartemennya, tiba-tiba Sena datang dengan muka babak belur. Di barak, tiba-tiba Baeman dikejutkan dengan seorang prajurit yang menyandera Cha karena tak terima diinterogasi olehnya. Untunglah dengan mudah dia dapat melempar prajurit itu dan mereka menangkapnya. Cha menemui Allen yang sedang kumpul dengan teman-temannya dengan alasan dia disuruh datang oleh Taenam. 노태남 회장님께서 보내서 왔습니다. Dia terkejut setelah Cha membuka jati dirinya dengan menyebutkan nama Sena, wanita yang telah mendapatkan pelecehan seksual, guna mengambil ponselnya yang telah merekam Sena saat melecehkannya. Maka Allen pun menyerang dengan stick golfnya. Tak butuh waktu lama, Cha dapat mengalahkan semuanya. Karena ulah nyeleneh Cha sejak hari pertama bertemu, membuat si Baeman penasaran untuk menyelidikinya. Di masa kecil, ayahnya lah yang memberikan inisial namanya IM sebelum tewas. 정의와 진실이. Ayahnya berpesan agar putrinya melihat keadilan dengan cara terbalik agar tak salah menilainya. 30년 전 창립된 IM 대표 Du Baeman mendapat penjelasan jika pemilik perusahaan IM Defense adalah Jenderal Hwa Yong yang juga ibu dari Taenam yang kini menjabat jadi presidennya. Selama ini perusahaan bekerja sama dengan pihak militer. 어머니가 노아영 장군이 Awalnya perusahaan IM beroperasi baik-baik saja, tapi dalam waktu singkat perusahaan ini penuh dengan kasus bocornya rahasia militer dan manipulasi pajak sehingga sahamnya anjlok. Pimpinan perusahaannya ditangkap dan IM dibeli dengan harga murah. 하지만 뭐 Sementara pemilik lama perusahaan IM mendadak kecelakaan mobil dan tewas di TKP. Mungkin seseorang telah dengan sengaja menghancurkan perusahaan ini. Jaksa yang mengadili kasusnya ini Moon Go. 용문구 변호사입니다. Dia yang tadinya jaksa biasa-biasa saja mendadak terkenal setelah menangani kasus besar IM Defense yang dimiliki Cha Ho-seo. 젊은 평검사에 불과했던 Allen dan kawan-kawan diperlakukan mirip sapi yang sudah disembelih oleh jagal. Mereka digantung di dalam mobilnya. Beberapa hari sebelumnya, Cha menemui Sena yang baru saja dikerjain pacarnya. Cha menemui Bibi Sokyung guna mendapatkan penjelasan. Selesai membuat Allen dan kawan-kawan pingsan, Cha menemui kembali Sena. Dia menceritakan jika dia telah mendapatkan kekerasan seksual dan mereka merekam pada ponselnya. 하지만 선택은 네가 해야 돼. Dia ketakutan jika mereka mengunggahnya di internet. Untunglah Cha berhasil mengambil rekaman video itu dan memasukkannya pada flash disk. 그렇게 하자. Masalahnya masih belum diketahui polisi. Kini Sena yang harus memilih apakah akan melanjutkan dalam persidangan atau tidak. 알렌이 사라졌습니다. Moon Go memberikan kabar kejutan pada Taenam jika si Allen temannya yang menghilang. 거 특기잖아요. Malam itu setelah Sena mulai teler, dia berhasil melukai wajah Allen si artis terkenal. Sehingga membuat si Taenam jadi marah dan merekam dengan ponselnya. Setelah menceritakannya, kini urusan Moon Go yang harus menyelesaikannya. Wuleh. Moon Go menolak untuk melibatkan Baeman dalam kasus privasi Taenam. Tapi si Taenam kekeh ingin memanfaatkan Baeman. 이주용변이 알아서 하시고. Setelah mendapatkan foto bersama Allen, Du Baeman ditugaskan untuk mencarinya. Tanpa banyak tanya, dia pun pergi dari kantor Moon Go. 알렌이라는 놈. Baeman mendatangi apartemennya di mana Allen tinggal. Awalnya, petugas tak mau memberikan rekaman CCTV. Tentulah setelah uang berbicara ceritanya jadi lain. Dia melihat kedatangan seorang wanita berambut merah memasuki apartemennya. Baeman mengajak Cha ke lapangan tembak guna mengajarinya menembak. Cha yang penuh dengan dendam karena kematian ayahnya berusaha fokus dalam bidikannya. Di dalam ruangan itu dia mengambil beberapa sampel untuk dianalisa. Mengetahui Baeman akan pergi bertugas ke tempat lain, Cha memberikan kenang-kenangan jam tangan untuk atasannya. Dendam Suho pada Baeman berlanjut, dia menyuruh kelompok preman untuk membunuhnya. Di bagian lain, Baeman melaporkan temuannya pada Moon Go dan melanjutkan untuk mendatangi studio Allen. 이 사람도 같이 왔었나? Sementara Cha mendatangi para begundal yang disekapnya. 뭐라는 거야? 올 때까지.
Karena ngoceh-ngoceh tak karuan, Cha membius Allen kembali. Cha tak pernah berubah di hadapan atasannya. Dia selalu ngeyel sesuai pendapatnya, yang tentu membuat atasannya jadi sakit kepala deh. Ya, tak, doji. Tapi untunglah Baeman selalu dapat menghibur dengan membijitnya. Di kamarnya, Cha terus berlatih. Baeman sudah mengumpulkan teka-teki di mana keberadaan Allen. Kini dia hanya perlu bertemu Tae-nam untuk melengkapi temuannya. Saat mereka bertemu, Baeman malah terheran mendengar Tae-nam meminta dirinya agar dikeluarkan dari wajib militer. 군검사한테 병역 Semangat Baeman yang diperlihatkan pada Tae-nam membuat Moon-go khawatir. Tapi malah sebaliknya, si Tae-nam senang dengan semangatnya. Dalam rapat dengan firmanya, si Moon-go marah besar. Diam-diam, Tae-nam menjenguk Sena di rumah sakit untuk mengambil kembali rekaman video yang telah dirampas dari ponsel Allen. Untunglah sekretarisnya datang tepat pada waktunya untuk menjemput Tae-nam karena dipanggil ibunya. Dalam perjalanan, mobil mereka dihalangi Sol-ak, preman kampung yang dulu ayahnya pencuri persediaan di barak militer. Awalnya, Cha senang melihat Baeman yang dapat melawan kelompok tersebut. Tapi setelah Baeman terpojok, terpaksalah Cha harus ikut membantunya. 회초리라도 쳐주시게? 지금부터 20분. Walau awalnya dilecehkan karena seorang wanita, tapi aksinya tak butuh lama untuk mengalahkan mereka semua. Baeman mulai bertanya-tanya siapakah temannya ini sebenarnya. Kini dia mengetahui jawabannya setelah memasuki mobilnya, sebuah wig berwarna merah yang ditemukannya. Diam-diam Baeman mengambil sampel rambut wig tersebut. Cha memberitahukan jika mobil yang ada di depannya itu mobil komandan mereka. Di dalam mobil, Tae-nam sedang diocehi ibunya. Turun dari mobilnya, Hwa-yong diserbu reporter karena dia wanita pertama yang menjadi kepala divisi. Hari itu bertepatan dengan pelantikannya. Saat berada di ruangan ibunya, Tae-nam tak sengaja melihat granat pajangan. Dia teringat masa lalu saat masih sekolah di mana ibunya menghukumnya karena Tae-nam memukul anak hingga matanya buta. Dia membawanya ke suatu tempat. Tae-nam ketakutan hingga ngompol di celana tuh karena ibunya memberikan granat dan mencabut pinnya bahkan meninggalkannya. Ibunya berharap jika hukumannya ini tak akan bisa dilupakannya. Gokil juga ya. Kali ini kasus Sena telah sampai di telinga ibunya. Dia berlutut untuk menjelaskannya. Ibunya kesal karena anaknya ikut-ikutan ngurusi kasusnya dengan melibatkan Baeman. Padahal sudah ada pengacara Moon-go yang akan mengurusnya. Dengan ketakutan, Tae-nam pun kabur dari hadapan ibunya dan mengocehi si Moon-go. Moon-go beralasan tak pernah punya pilihan selain melaporkan pada ibunya. Si Tae-nam sudah enak ingin menampolnya tapi tak berani dah. Di tempat lain, Sol-ak yang babak belur dia masih dendam pada Baeman. Dia mendapat kesempatan baik karena Baeman sebentar lagi akan menyelesaikan jaksa militernya dan hanya akan jadi pengacara biasa. Masalahnya ambisi Baeman untuk segera menangkap Allen harus sesegera mungkin agar dia dapat menjadi rekanan firma Law & One yang kini di bawah pimpinan Moon-go. Tapi dia kesandung oleh Cha yang diduga terkait dengan menghilangnya Allen. 차가 누구 차인지. Baeman pun mulai menguntit kemana Cha pergi. Tapi apes dia ketahuan oleh Cha walau dia terpaksa jadi membelikan tas untuk bibinya. Baeman tak mendapatkan riwayat Cha yang lengkap karena ada 3 tahun kekosongan setelah lulus kuliahnya. Seseorang menghubungi Baeman dan mengajaknya bertemu. Rupanya dia seorang dokter militer. Dia meminta Baeman untuk membantunya membebaskan Dr. Jung yang sedang didakwa malpraktek oleh Divisi 4 agar bisa dibebaskan. Peristiwanya saat bermain futsal tiba-tiba terjatuh dan mengalami kelumpuhan kedua lengan dan kakinya. Padahal sebelumnya dia sehat walafiat, sehingga mereka membawanya ke klinik militer. Kini Dr. Jung yang menanganinya malah didakwa, tapi dia menyangkal semua tuduhannya. Awalnya kasus ini akan ditangani oleh Cha, tapi Baeman beralasan jika ini adalah tugas terakhirnya di militer. Akhirnya mereka berdua bekerja sama. Investigasi pun dimulai. Mereka menemui ibu korban Sol-sung. Saat Sol-sung tiba di klinik, terdengar perselisihan antara perawat dan Dr. Jung. Perawat mengingatkan jika si dokter sedang mabuk. Setelah diingatkan perawat, Dr. Jung malah mengusir dari ruangannya.
Mendapat penjelasan ini, mereka harus menemui perawat untuk mengkonfirmasinya. 지 상태 때문에 다툰 건 아닙니다. Sayangnya perawat itu malah menutup-nutupi dan membantah semua keterangan Seo-jung jika dokter itu sedang mabuk. Setelah si perawat dimintai keterangan, Dr. Jung memastikan lagi jika perawat mengikuti perintahnya untuk berbohong. Begitu juga saat Dr. Jung diinterogasi, dia tentu membantahnya. 분의 효소 자체가 없다고. 진짜치 때문에 하루아침에 사지마비가. Persidangan pun dimulai. Baeman menjadi jaksa militer mewakili si korban. Dalam keterangannya, kesalahan pertama klinik tak memisahkannya antara suplemen dan etanol tanpa memberikan label pada botolnya. 통에 아무 라벨도 붙어 있지 않는데 말이죠. Jangankan orang mabuk, orang normal pun jika tak hati-hati, pasti akan salah mengambil obat itu. Dalam pemeriksaan ditemukan kandungan etanol pada tubuh korban. Tak diduga, Baeman menghadirkan saksi yang memberatkan Dr. Jung. Saksi ini selain bawahannya, dia juga yang menemani Dr. Jung saat berada di bar. Apalagi Baeman memperlihatkan rekaman CCTV saat di bar 4 jam sebelum kejadian, 사건이 벌어진 당일 4시간 전입니다. di mana mereka berdua sedang minum. Dari bukti kwitansi yang ditagihkan bar itu, dipastikan kedua dokter itu memang mabuk. Akhirnya Dr. Jung pun tak bisa berkelit lagi. Sebelum persidangan, dokter yang menemui sebelumnya awalnya meminta tolong Baeman untuk membebaskan atasannya. Tapi Baeman ingin membalikan keadaan. Dia menawarinya untuk menangani pasien VIP yaitu Tae-nam. ini 작업해주는 VIP가 Dia bisa membantunya untuk menempatkannya di tempat yang lebih baik selain di rumah sakit milik ayah Dr. Jung. Asalkan dokter itu mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa Tae-nam tak perlu mengikuti wajib militer. 도배만 군검사님다운 말이네요. Cha begitu senang melihat aksi Baeman di persidangan. Dalam berita di televisi, Dr. Jung dihukum 4,5 tahun. 행장아들의 황제 복무 사건을 수사. Kini nama Baeman jadi perhatian Ibu Tae-nam alias Ibu Hwayong. Karena sebelumnya juga berhasil membongkar fasilitas khusus milik anak direktur bank. Dia harus bertemu Jaksa Agung dan Baeman untuk memperingatkannya. Di bagian lain, Allen dan kawan-kawan sudah siuman. Mereka memberontak di dalam mobilnya. Selesai persidangan, Baeman terus melanjutkan untuk menguntit Cha. Dengan melalui tangga darurat, Baeman mengikutinya sampai ke atap gedung. Cha menemui pengusaha muda bernama Ha-jun. 7 tahun yang lalu di New York, saat itu Cha membantu Ha-jun yang baru saja dirampok. Dia mendapat perintah ayahnya untuk membawa Ha-jun karena ayahnya ingin mempekerjakannya. Saat menangkap Allen, Ha-jun jugalah yang telah membantunya. Baeman yang menguntit Cha saat bertemu Ha-jun, keberadaannya diketahui mereka. Cha merencanakan untuk mengajaknya bergabung pada misi selanjutnya. Sementara Baeman jadi mengetahui jika Cha orang yang telah menculik Allen. 오늘 시작은 12일 전밤 Kasus Allen terjadi 12 hari lalu di klub Gangnam. Setelah membuat Sena mabuk, dia memperkaosnya. Sena meminta tolong Cha untuk memberikan pelajaran pada Allen. Baeman bertanya-tanya adakah alasan lain yang dilakukan Cha selain menolong Sena. 알렌 납치 사건의 전말 Sementara tes DNA rambut palsu itu cocok dengan yang ditemukan di mobilnya. Di tempat lain, Sena dikejutkan dengan kemunculan Moon-go. Sambil menyuruh Sena untuk menelepon ibunya, Moon-go menyuruh bawahannya untuk melakukan video call di mana ibunya berada. 먹고 다니는 거야? 무슨 눈치 보여. Ulahnya ini sebuah peringatan agar Sena tak menyebar rekaman video yang dimilikinya, karena itu menentukan keselamatan ibunya. Sebelum selesai masa tugasnya, Baeman bertemu dengan Bu Hwayong. Dia akan menjadi pengacara di firma hukum swasta. 경력이 도움이 되겠어. Baeman melanjutkan untuk bertemu Moon-go bahwa dia telah menemukan Allen. Baeman protes karena Moon-go melaporkan pekerjaannya pada Hwayong. 그래 뭐 거기까지는 좋아. Di bagian lain, Gangki menemukan di mana Allen disandera. Sementara Cha memberikan rekaman video Sena pada Bibi Sokyung. Kini polisi dapat menangkap Tae-nam. Malam itu Baeman datang ke kartel Gangnam untuk bertemu Tae-nam. Mendengar Allen telah ditemukan membuat si Tae-nam senang. Dia juga lebih menyukai bekerja sama dengan Baeman daripada dengan Moon-go yang selalu melaporkan pada ibunya. Di luar dugaannya, Tae-nam meminta Baeman untuk mengambil alih tim kuasa hukum AIM Defense menggantikan Moon-go. 우리 IM 법무팀을 맡아주면 어때? Beberapa saat kemudian, Allen menghubungi Tae-nam memberitahukan jika rekaman video mereka berada di tangan wanita berambut merah. Moon-go mendapat bocoran dan memberitahukan Tae-nam jika polisi akan menangkapnya. Polisi menangkap Tae-nam di saat Baeman pergi ke toilet. Panik melihat Tae-nam ditangkap polisi, si Baeman kalang kabut karena itu aksi bibinya.
Tak buang waktu, dia pun langsung ambil angka 1000. 잠시만 이쪽으로 와보면. Hingga mereka mengejarnya dengan mobil patroli. Dalam suatu kesempatan, Baeman dapat meloloskan diri dari pengejaran polisi. Tapi dia tak menyadari jika Cha telah mensabotase mobilnya hingga terjadi kecelakaan. Dalam kondisi terluka, Cha Wo-in muncul di hadapannya. Dia memberitahukan jika rambut merah miliknya sengaja ditaruh di kursi belakang sebagai umpannya pada Baeman. 흔히 인생을 스스로 선택. Tertangkapnya Tae-nam karena kasus pelecehan seksual akan disidang di pengadilan militer. Rencana polisi yang akan menangkap Tae-nam membuat Moon-go terkejut. Dia memberitahukan pada Hwa-yong. Cha mensabotase mobil Baeman jika polisi gagal menangkapnya. Dalam pingsannya, Baeman seolah-olah sedang dihukum oleh Cha Wo-in. Saat dia tersadar, dia berada di rumah sakit. Di tempat lain, Moon-go menjenguk Tae-nam di tahanan. Dia merasa ditinggalkan oleh Baeman saat penggerebekan terjadi. Moon-go berharap agar Baeman tak tertangkap polisi. Jika tidak, dia akan ngoceh tentang bisnis militernya. 아들이 이렇게 혼자 내버려둬. Tae-nam kecewa karena ibunya tak menjenguknya. Keberadaannya hanya akan mengundang reporter saja. Saat Tae-nam dibebaskan dari kantor polisi, tentulah tak luput dari sergapan para reporter yang membuat dirinya jadi marah. Di bagian lain, Baeman jadi marah pada Cha karena telah mencelakai dirinya. Dengan nyantai, Cha menanggapinya jika dia tak berniat untuk membunuhnya. Dia akan memberitahukannya di saat Baeman sudah tenang. Cha mengingatkan Baeman jika dia telah melupakan sesuatu. 망각에서 빠져나오기만 해. Setibanya di kantor, Gang-ki memberikan laporan hasil temuannya. Saat bertemu kembali dengan Tae-nam, awalnya si Baeman udah ketakutan jika dia akan memarahinya. Namun dia terkejut setelah Tae-nam malah memeluknya, karena Baeman tak tertangkap polisi. Moon-go memberitahukan jika si Allen masih ditahan. Walau si Tae-nam sudah bebas, tapi sidangnya tetap akan dilanjutkan. Dia sudah ketakutan karena sidang itu akan diatur oleh ibunya. Dari sekumpulan jenderal yang menyanjung Hwa-yong, hanya Pak Heo yang nyeleneh dan menyindirnya karena promosinya lebih cepat. Menurutnya hanya dia jenderal wanita yang tak bisa menembak. Ocehannya itu terdengar oleh Bu Hwa-yong yang masuk ke toilet pria. Menurutnya dalam militer tak ada perempuan atau lelaki, yang ada mereka sama-sama tentara. Pak Heo yang kesal karena dibantah memancing Bu Hwa-yong untuk melabraknya. Dengan mudah dia mengalahkan Pak Heo. Kesuksesan perusahaan Kang Solution berkat bantuan ketua AM Defense yaitu Ho Chul. 제가 이룬 모든 건 Mendengar penjelasan Hajun, Baeman mulai bingung dah. Karena AM Defense diketuai oleh Ho Chul bukannya oleh Bu Hwa-yong. Karena penasaran, Baeman meminta Cha untuk menemuinya. Awalnya Baeman berpikir jika alasan Cha menculik Allen hanya dikarenakan membela Sena. Tapi kini dia tahu jika alasan sebenarnya adalah menargetkan Tae-nam, karena Cha adalah putri dari ketua Ho Chul. Di masa lalu Ho Chul dipitnah telah membocorkan rahasia militer, dan perusahaannya direbut paksa dengan memanipulasi harga saham, lalu membunuhnya dalam sebuah kecelakaan mobil. Dia juga yakin jika Moon-go bagian dari targetnya, karena terlibat dengan pengambil alihan paksa perusahaan milik ayah Cha. 일거수일투족을 감청했던 거고. Itulah alasan Cha menjadi jaksa militer, dikarenakan dia menargetkan Bu Hwa-yong sebagai pemilik AM Defense. Baeman menjelaskan bahwa dia berada di pihak Tae-nam. Jika Cha mengusiknya, tentu akan berhadapan dengannya. 이런 기분이네요. 군대원 진짜 이유가 뭐야? Cha terus mengingatkan Baeman tentang masa lalu kecelakaan orang tuanya, agar dia memahami apa yang terjadi. Tapi si Baeman tak mengingatnya lagi. Cha tak ingin memberitahukannya karena Baeman pasti tak akan mempercayai keterangannya. 다 스스로 찾아내셨잖아요. Kini Baeman tambah bingung aja dengan teka-teki apa yang harus diketahui tentang kematian orang tuanya. Di bagian lain, Hajun sedang melakukan uji coba mobil barunya. Cha memberitahukan Hajun jika Baeman telah mengetahui status dirinya anak ketua Ho Chul. Dengan membawa sebuah foto lawas, Baeman mulai menyelidiki kematian orang tuanya. Dia juga mulai menanyakan kematian orang tuanya pada bibinya. Tapi masalahnya, semua data investigasi yang dimiliki polisi telah diserahkan ke militer karena pengemudi truk yang menabrak mobil Ho Chul seorang tentara. Baeman mulai membongkar kembali foto dan dokumen ayahnya.
hingga dia menemukan foto ketua Hochul sedang bersama orang tuanya. Dia teringat kembali saat berada di mobil. Kecelakaan itu terjadi sesaat setelah ponsel ayahnya berdering. Di bagian lain, Cha sedang melihat foto-foto kenangan bersama ayahnya. Sena ketakutan dengan dibebaskannya Tae-nam. Cha berusaha menenangkannya jika Moon-go tak mengancamnya. 없어서 못 물어봤는데 Berdasarkan laporan Gangki, jika berkas-berkas lama orang tuanya telah dibuang. Beberapa saat kemudian, Yom Sang-jin, pemilik kartu nama yang ditemukan pada buku ayahnya, menemuinya. Yom adalah penyidik kasus orang tuanya di masa lalu. Dia memberitahukan jika orang tua Baeman adalah penyidik jaksa yang kompeten. Setelah meninggal, dialah yang melanjutkan pekerjaannya. 유능한 검찰 수사관이셨다네. Pak Yom meminta Bae-nam agar tak melanjutkan keingintahuannya tentang kecelakaan orang tuanya. Bu Hwa-yong tetap meminta anaknya untuk ikut wajib militer, karena ulahnya menyebabkan saham AM Defense jatuh. Sementara dia mengikuti wajib militer, tugas Moon-go yang harus mengurusi perusahaannya. 제 전부예요. 착각하지 마. Sejak Baeman dekat dengan Tae-nam, membuat hubungan kedua pengacara itu jadi renggang dan mulai berselisih. Moon-go menganggap Baeman telah serakah. Moon-go memberikan keterangan pada konferensi pers tentang Tae-nam yang akan ikut wajib militer. Pak Yom menemui Cha guna memberitahukan jika Baeman menemuinya. Tapi dia tak mengingat hal yang penting saat kejadian. Besok Tae-nam mulai bergabung di militer, bersamaan dengan Baeman yang habis masa tugasnya. 하나라도 없으면 안 되는 거 알잖아요. Tae-nam pikir dia akan piknik dengan membawa semua kebutuhannya. Moon-go melarang untuk membawa hal-hal yang tak penting. Di kamp militer dia hanya akan berlatih, bukannya nyantai bray. Hari itu menjadi hari penting bagi keduanya. Sebelum menjadi warga sipil, Baeman melaporkan tugasnya yang sudah selesai pada Bu Hwa-yong. Bu Hwa-yong yang membencinya tak membalas hormatnya. Karena Baeman hanya bekerja demi uang, dia pun mencekiknya. Saat itulah serpihan ingatan masa lalunya muncul. Sementara Tae-nam sedih akan berpisah dengan si Bolt, anjing kesayangannya. Tak diduga perlakuan kasarnya mendapat perlawanan dari Baeman, karena dia akan menjadi warga sipil dan bukan bawahannya lagi. Kini Baeman dapat mengingat senyuman wajah yang pernah dilihatnya 20 tahun lalu saat kecelakaan mobil itu terjadi. Di masa lalu, Ha-jun sedih melihat Cha dalam kondisi kritis setelah kecelakaan. Dia dibawa ke ruang operasi. Saat itu jaksa Moon-go yang menangani kasus Hochul. 1 bulan setelah kematian Hochul, AM Defense diambil alih oleh Hwa-yong. 용검사가 맡아. Sebagai balas budi atas peran Moon-go yang telah melengsarkan Hochul, Hwa-yong mendirikan firma hukum untuknya, dan dia juga ditugaskan untuk mengawasi AM Defense hingga Tae-nam masuk ke militer untuk menggantikannya. Sebelum persidangan, Hwa-yong merasa terganggu dengan perlawanan Baeman tempo hari. Dia meminta Moon-go memastikannya jika Baeman berada di tempat yang aman. 군검사는 말이야. Setelah mengingat kepingan masa lalu, Baeman menemui Cha. Dia memberitahukan bahwa kecelakaan orang tuanya memang sengaja dilakukan seseorang. Cha yang sudah lama menanti pertanyaan yang dilontarkan Baeman, dia menjelaskan jika yang telah menyelamatkan Baeman saat itu adalah Hwa-yong. Agar dia mendapatkan alibinya dengan menolong anak kecil itu cukup membuktikan dirinya tak bersalah. Cha juga tersadar dari operasinya 7 hari kemudian dan mengikuti terapi untuk penyembuhan dirinya. 당신 앞에 서기 위해서 Sayangnya orang yang senasib dengannya tak menyadarinya hingga dia membutuhkan 1 tahun untuk mendapatkan momen seperti ini. Dan 6 tahun penantiannya untuk dapat membalaskan dendamnya. 진실이라고 생각하는 것 같아? Baeman menolak untuk bekerja sama dengannya karena kecelakaan masa lalu itu tak meyakinkannya berada di pihak yang benar. Di bagian lain, Baeman mendapat tawaran pekerjaan sebagai pengacara. 잘 부탁합니다. Cha sangat kecewa dengan penolakan Baeman. Ha-jun mengingatkan jika Baeman hanya memikirkan uang saja. Dia tak pernah memikirkan membalas dendam kematian orang tuanya. 잡자마자 군대로 튀어서 기분 완전 잡쳤었는데. Bi Sok-yung membawakan berkas untuk persidangan Tae-nam guna diberikan pada Cha. Sok-yung tak menyangka jika keponakannya bekerja di ruangan yang sama dengan Cha. Cha terdiam mendengar hari itu, hari pertamanya Baeman bekerja di firma hukum swasta. 모시게 된 박다영 사무장입니다. Di bagian lain, Baeman mulai bekerja di kantor barunya. Dayong memperkenalkan sebagai sekretarisnya. Kedatangan Han-jun ke kantornya membuat Baeman terkejut.
Dia tak ingin berurusan dengannya. 정식으로 통성명한 적은 없었죠? 나가? Baeman mengusirnya di saat baru saja Jan Hun menceritakan tentang masa lalu. Hwa-yong saat itu bertugas di bagian transportasi. Dialah yang mengemudikan truk yang menabrak mobil orang tuanya. Yom Sang-ji lah orang yang telah mengungkapkan semua kasus manipulasi ini. 제가 대체 기억하지 못하는 게 뭐죠? Karena penasaran, Baeman menemui Pak Yom untuk meminta klarifikasinya. Di masa lalu, Baeman sendiri yang memberitahukannya jika wanita yang menabraknya malah tersenyum. Dalam kebingungannya, Baeman tiba-tiba didatangi musuh bebuyutannya si Sol-ak, yang pastinya dia babak belur dihajar mereka. Walau akhirnya Baeman dapat melumpuhkan semuanya. Sementara Cha yang terus memantau dirinya mengetahui keributannya. Tae-nam terpaksa dah mengikuti pelatihan militer yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Aksinya ini dipantau ibunya agar anaknya tak menjadi pria lebay. 다른 훈련병들하고 똑같이 시켜. 1 bulan kemudian, pagi itu berita di televisi menyiarkan jika persidangan Tae-nam akan segera dimulai. Entah kesambet apa, si Baeman tiba-tiba ingin menghadiri sidang Tae-nam. Sidang Tae-nam pun segera dimulai yang dihadiri oleh kepala divisi. Kehadiran Baeman dalam persidangan yang akan membantu Cha membuat mereka terkejut. Sena yang jadi korban kini menjelaskan apa yang terjadi padanya. Cha berhasil menunjukkan bukti sidik jari Tae-nam yang berada di TKP. Persidangan pertama membuat Moon-go dapat menekan saksi. Dia meminta Tae-nam tetap konsisten dengan kebohongannya. 거짓도 일관되면 진실이 되고. Kembalinya Baeman ke militer membuat teman-temannya senang. Dalam sidang kedua, Allen dihadirkan sebagai saksi. Tae-nam panik menyadari ibunya tak hadir di persidangan. 난 말이야, 노태남에 대해서 Sebelumnya, Moon-go menemui Allen dan memintanya untuk mengaku walau dia tak melakukannya. 제각했습니다. Dalam persidangan, Allen mengaku jika dia yang memecahkan botol minuman itu sebagai senjata untuk mengancam Sena. 그 부분은 Cha menolak keterangan ini karena bertentangan dengan keterangan awal yang didapat oleh polisi. 메일 엘렉타일 디스오더. Gilanya lagi, Moon-go memperlihatkan laporan pemeriksaan dokter jika keris pusakanya si Tae-nam tak bisa berdiri. Jadi bagaimana mungkin dia dapat mengerjai korbannya? Aduh, gokil ya. Penjelasan ini malah membuat si Tae-nam merasa dipermalukan. Dia tak dapat menahan emosinya, sehingga persidangan jadi kacau dah. 찔인 거 밝혔어. 이 군발. Cha hanya duduk terdiam karena sidangnya berantakan. Tapi dia menjadi senang setelah Do Baeman akan membantunya untuk memenjarakan Tae-nam. 배상원이 Malam harinya, Hwa-yong memberitahukan jika anaknya kabur dari barak. Dampak dari sidang itu berlanjut. Tae-nam yang selama ini tak pernah mendapat cercaan dan hinaan memutuskan untuk kabur dari barak karena merasa dipermalukan dan selalu hidup di bawah bayang-bayang ibunya. Kedatangan Hwa-yong ke markas sudah ditunggu oleh reporter karena Tae-nam dibebaskan tak bersalah. Baeman kembali menemui Bu Hwa-yong guna memberitahukan jika dia kembali ke militer. 건방진 태도는 어디 가고. 사과드립니다. Di tempat lain, Tae-nam kesal pada Moon-go yang sengaja menyingkirkan dirinya untuk bergabung di militer, sementara dia akan menggantikan posisinya sebagai pimpinan IM Defense. Baeman mendapat pesan untuk bertemu Cha. Dia protes karena Ha-jun datang ikut bersamanya. Ternyata tempat itu memiliki ruang rahasia dan pemiliknya Ha-jun. Dia terperangah setelah melihat alur penyelidikan yang dibuat oleh mereka. Cha menjelaskan tentang organisasi rahasia di militer di mana Hwa-yong bergabung di dalamnya. Awalnya didirikan oleh ayah Jae-sik yang kini diteruskan Jae-sik. Keserakahan mereka yang menyebabkan tewasnya orang tua mereka. Kini Jae-sik akan dilantik menjadi Menteri Pertahanan. Dan orang kedua di organisasi tersebut adalah Jenderal Hong. hwa-yong을 가장 경계하는 인물입니다. 20 tahun yang lalu dia menjabat sebagai jaksa militer saat kematian orang tua mereka. Dia juga yang menghentikan kasus tersebut. Wakil dari Jenderal Hong adalah Pak Heo, orang yang tersingkirkan karena kedekatan Jae-sik dan Hwa-yong. Baeman terkejut mendengar penjelasannya. Dia tak menyangka jika urusannya akan sebesar itu. 이거 상상 이상으로 큰 판이네. Dan Moon-go akan bergabung di organisasi itu dengan mengisinya jadi pimpinan IM Defense menggantikan Tae-nam. Keberadaan Tae-nam di kantin tak lepas dari cemoohan dan bully teman-temannya.
Dengan memanfaatkan mobil kiriman paket, dia pun menyelinap masuk agar bisa keluar dari barak. Hwayong terkejut mendengar anaknya kabur dari barak. Mendengar Tae-nam kabur, Moon-go pun bergegas menemuinya. Agar tak terjadi keributan di barak, Hwayong meminta Moon-go untuk memanfaatkan Baeman untuk mendapatkan kembali anaknya. Di bagian lain, Tae-nam berhasil kabur meninggalkan mobil yang membawanya dan meminjam ponsel dari pria yang ditemuinya. Baeman memanfaatkan Suho untuk membantunya mencari Tae-nam. Karena dialah orang yang bertanggung jawab telah menghancurkan ayahnya sebagai direktur bank. Moon-go melihat rekaman CCTV di saat Tae-nam menyelinap masuk ke mobil kurir. Dia pening karena jika tentara kabur dari barak, mereka akan menganggapnya sebagai pembelot dan reputasi Hwayong akan dipertaruhkan. 이번 건을 Baeman akan membantunya asalkan dia juga mendapatkan informasi tentang teman-teman Hwayong di militer sebelum kasus ini jadi besar. Cha yang terus menguntitnya dapat mengetahui apa yang telah dilakukan Baeman. Di bagian lain, Tae-nam ditolong oleh teman Allen yang menjemputnya. Cha terkejut mendengar rencana kaburnya Tae-nam adalah karena rencananya. Dia menyuruh komandan pelatihnya untuk membiarkan Tae-nam kabur dengan mobil kurir. Berita di televisi menyiarkan jika pelantikan Menteri Pertahanan Jae-sik besok akan berlangsung. Jika kaburnya Tae-nam tersiar, maka akan menjadi bencana buat Hwayong. Di tempat lain, Sol-ak merekrut tentara pembelot Korea Utara untuk menjadi kaki tangannya. Tae-nam meminta bantuan Sol-ak untuk kabur ke Cina. Dengan kembali menggunakan wig merah, Cha menemui teman Tae-nam untuk menanyakan keberadaannya. Karena ngeyel tak memberitahukannya, Cha tak ragu-ragu memotong jarinya. Seiyem. Setelah dipotong, dia malah memberitahukan jika Tae-nam akan naik kapal. Tae-nam menghubungi Moon-go untuk menyampaikan pesannya jika dia akan meninggalkan Korea. 어머니한텐 Baeman yang telah mengikuti kemana Tae-nam pergi, dia pun menyusulnya ke pelabuhan. Diam-diam dia menguntitnya hingga naik ke kapal, tapi malah terjebak dengan keberadaan Sol-ak dan gengnya di kapal tersebut. Di tempat lain, acara pelantikan Jae-sik berlangsung. Tae-nam mengecoh Baeman. Dia kabur dengan menggunakan pesawat. Saat di bandara, Cha dapat menemukannya. Setelah berlari-lari mengejarnya, akhirnya Tae-nam dapat ditangkap dengan tuduhan membelot dari militer. Di pelabuhan, Baeman yang terpojok meloncat ke pantai untuk meloloskan diri, hingga polisi pantai menolongnya dengan bantuan gangki. Dalam waktu singkat, berita tertangkapnya Tae-nam yang kabur dari barak militer tersebar luas, hingga mengganggu Hwayong yang sedang menghadiri pelantikan Jae-sik pergi meninggalkannya. Merasa dikhianati Baeman, Moon-go marah besar karena Baeman membatalkan kontrak kerja dengannya sambil mengembalikan uang yang pernah diterimanya. Polisi militer memenjarakan Tae-nam. Dia tak menyadari jika Suho kini berada di sel yang sama. 네 분노가 형에 알려면 내가 Awalnya Tae-nam senang karena Baeman orang yang akan menginterogasinya. Rupanya adu domba yang dilakukan Cha berhasil agar Jae-sik dan Hwayong jadi bertengkar. Jae-sik sangat dipermalukan dengan ulah Tae-nam yang kabur dari militer. Hwayong berjanji akan keluar dari militer jika anaknya berulah lagi. 문제를 일으킨다면 Setelah CCTV di ruang itu dimatikan, mulailah Baeman menginterogasi yang sebenarnya. Aksi kasarnya tak diduga sama sekali oleh Tae-nam yang berharap agar dia bisa membantu keluar dari militer. Setelah diocehi atasannya, Hwayong meminta Moon-go untuk segera menemukan Tae-nam. Hwayong menemui mereka di ruang interogasi. Dia memintanya agar mengikuti prosedur hukum yang ada 노태남 훈련병 탈영건 때문에 dan tak perlu memberikan keringanan pada anaknya. Di tempat lain, Suho teringat terus dengan ucapan Baeman, alasannya mengapa dia menjebak dirinya. Karena Tae-nam tak mau membayar hutangnya pada bank. Moon-go kini mengetahui jika Chawo-in adalah putri Hochul. Saat kecelakaan, jaksa Moon-go datang ke TKP dan melaporkannya pada Hwayong jika Hochul tewas. 현장을 보니 Moon-go mengira jika Cha tewas bersama ayahnya, tapi kini malah jadi jaksa militer. Begitu juga dengan wanita si rambut merah itu pasti ulahnya. Kini Sena sudah bangkit lagi percaya pada dirinya dan melupakan masa lalunya. Di masa lalu saat konferensi pers, Pak Won yang ahli ranjau saat itu mendapatkan bukti bocornya rahasia militer yang dilakukan Hochul terhadap pemerintah Cina.
Dia merilis buku autobiografi tentang situasi ladang ranjau selama operasi pencarian di zona demiliterisasi. Aksinya ini membuat Cha yakin jika Won orang yang telah menyebarkan bukti palsu ayahnya. Tak diduga tiba-tiba Kopral Kim datang ke lokasi dan menembak Pak Won. Cha mengaku jika itu bukan bagian rencananya. Hwayong yang mendapat kabar buruk jika salah satu anak buahnya yang menembak Pak Won. Dalam berita di televisi mengejutkan semuanya karena Kopral Kim adalah adik kandung dari komandan Kopi yang diselamatkan Pak Won. Kim dengan mudah mendapatkan senjatanya karena dia bertugas di gudang senjata. Dalam analisanya, Baeman menyimpulkan jika Kim menembak dengan peluru hampa, padahal dia mengantongi peluru asli. Walau tak mematikan, Baeman akan mendakwanya sebagai percobaan pembunuhan. Cha merasa rencananya jadi berantakan karena kasus Kim. Dalam interogasinya, semua orang menganggap Won pahlawan karena menyelamatkan bawahannya. Tapi tidak dengan Kim. Entah apa yang jadi masalahnya, ye. Dengan penuh pencitraan, saat menjawab reporter, Pak Won mengungkapkan mungkin ulah Kim dikarenakan kesal kakaknya jadi cacat karena ranjau tersebut. Won menjadi marah karena Cha menawarkan surat referensi tuntutan padanya. Dengan tegas, Won menginginkan agar Kim dihukum seberat-beratnya karena berusaha membunuh atasannya. 미리 보고 받으셨을 겁니다. 할 일만 남았는데. Baeman diajak Hwayong untuk bertemu pengusaha konstruksi Myung-hae. Rupanya Hwayong dengan semena-mena membatalkan izin pembangunan hotel 100 lantai di sekitar barak militer. 진지는 설 외곽 방어를 위한 핵심 지향형 호텔 5동이 건설되면 Karena mereka tak mengantongi kontrak tertulis dengan kepala divisi sebelumnya. Hwayong mengakui kehebatan Baeman saat membelanya tadi, padahal dia tak memberitahukan informasi apapun. Jae-sik jadi marah karena pembatalan proyek hotel yang dilakukan Hwayong. Hwayong bahkan menuduhnya jika atasannya itu telah menerima uang suap melalui kepala divisi. Kini hubungan Jae-sik dan Hwayong terus rusak. Hwayong berkomitmen akan menangkap satu persatu para koruptor di militer. Jae-sik juga tak percaya pada Won yang telah menyelamatkan anak buahnya dari ranjau. Hwayong menginterogasi Won agar memberitahukan apa yang terjadi, karena Kim tak mungkin menembaknya jika dia tak mengetahui peristiwa yang sebenarnya saat itu. Sidang insiden peledakan ranjau dan penembakan itu akan segera dimulai. Hari itu Moon-go resmi menjadi pimpinan AM Defense. Dia teringat masa lalu saat Ho Chul protes padanya karena memperlakukannya seperti penjahat. Dia tak menjawab jika semua itu ulah Hwayong yang telah menghancurkan perusahaannya. Secara diam-diam Ho Chul merekam pembicaraannya. Mereka pun menangkap Ho Chul di kantornya. Sidang pertama kasus penembakan Won dimulai. Kim didampingi pengacara Hyun-gu. Sebelum sidang dimulai, Baeman berhasil menekannya karena dia selalu mendapat fasilitas ilegal. Jika tak ingin dibongkar, maka dia harus mengikuti arahannya. 한쪽 다리를 잃었는데도 불구하고 Dalam persidangan, karena dipojokkan terus membuat Pak Won marah dan meninggalkan sidangnya. Lagi-lagi apes, karena Baeman yang membawa reporter mencegatnya dan memberitahukan jika mereka akan melakukan penyelidikan ulang karena telah memiliki bukti baru. Karena Won ingin bukti itu diungkapkan saat itu juga, maka Baeman memukul kaki palsunya hingga rusak. Dan tak menyangka jika itu bukan kepura-puraannya, tapi kaki Won beneran cacat. Waduh, kok bisa ya? Bertepatan dengan itu, Hwayong baru saja datang di lokasi. Akibat ulahnya, kini mereka dihadapkan pada komite pendisiplinan. Mereka beralasan jika kasus peledakan ranjau itu hanyalah rekayasa Won. 상병 총기 저격 사건을 조사하는 과정에서 조작이라고 의심했다는 건가? Tapi ketua komite jadi marah karena mereka tak memiliki bukti atas tuduhannya tersebut. Sementara Hwayong tak mau membelanya. Komite memutuskan memberikan skor 3 bulan pada Baeman dan 10 hari pada Cha. 3개월 정직이라지? Moon-go menemui Baeman setelah mendengar beritanya. Karena kasus ini, sehingga kasus kaburnya Tae-nam jadi tak diperhatikan. Baeman pun bergegas meninggalkan kantornya. Cha menanyakan mengapa Baeman telah mengambil semua tanggung jawab kesalahannya. Si Sol-ak yang tadinya akan menangkap Baeman malah senang bisa berhubungan langsung dengan Moon-go. Dengan tidak adanya Baeman, kini atasan Jo Hyuk yang melanjutkan sidangnya.
Kim dihukum 5 tahun penjara dan Tae-nam mendapatkan penangguhan hukuman berkat peran ibunya. 처벌이 가벼워 다행입니다. Tapi Tae-nam akan dipindahkan ke unit terdepan dari pasukannya. Permintaan Moon-go untuk menyelidiki kasus Baeman, menurutnya Baeman tak akan gegabah melakukan tindakannya. Sayangnya ditolak oleh Hwa-young. 오늘이 마지막 기회야. 이미 판결 났습니다. Cha menemui kembali Kim. Dia mengungkapkan rasa dendamnya pada atasannya, sama dengan dendam Kim yang ingin membunuh Won. Kim menjelaskan bahwa dia menemukan keanehan pada hasil foto CT scan kepala kakaknya jika seseorang telah menukar dengan foto orang lain. Dia juga menemukan pesan yang ditulis seseorang jika Won yang telah menembak kakaknya bukan menolongnya. Kim meminta pemeriksaan ulang pada kasusnya. Baeman mulai menyelidiki kembali kasus Kim dengan mendatangi Dr. Jo yang menangani sakit Won. Di waktu yang bersamaan, Moon-go juga sedang menyelidiki dokter yang sama. Baeman mendapatkan hard disk pada komputer Dr. Jo dan memberikan kopi rekamannya pada Ha-jun untuk diperiksa. 형사로서 묻는 거니까 바른 대로 말해. Akhirnya, Bibi Sok-yung mengetahui jika pria yang kabur saat menangkap Tae-nam adalah keponakannya sendiri. Baeman memberitahukan Cha jika dia telah menyuruh Suho untuk mendampingi Tae-nam saat bertugas, agar dia bisa menyenangkannya. Tae-nam tak menyadari jika Suho begitu dendam padanya. Kini mereka ditempatkan di pos garis terdekat dengan perbatasan Korea Utara. Selain tak ada warung ceromlah dan tos serba, mereka juga tak ada liburnya. Waduh. Baeman terheran karena saat akan menangkap orang yang telah menukar foto CT scan itu, tiba-tiba Sol-ak dan gengnya juga ingin menangkap orang yang sama. Mereka jadi rebutan dah mirip tarik tambang. Bahkan jadi perkelahian. Di rumah sakit, Baeman mendapat info jika Moon-go lah orang yang telah menyuruh Sol-ak. Di tempat lain, Sol-ak sedang menyiksa buruannya. Moon-go mendapat jawaban dari pria tersebut jika Won orang yang menyuruh menukarkan foto CT scan tersebut. Baeman menemui Hyun-suk, orang yang menaruh pesan di kamar pasien. Gara-gara surat itu, Kim menembak Won dan dihukum 5 tahun. Baeman meminta Hyun-suk satu-satunya saksi untuk menceritakan yang sebenarnya terjadi. Saat operasi itu berlangsung, kabut mengganggu pandangan mereka. Tiba-tiba Won pergi karena kebelet. Seekor rusa melintas di hadapan mereka. Bawahannya bermaksud mengamankan rusa tersebut karena memasuki daerah ranjau. Won terkejut dengan ledakan ranjau di dekatnya, hingga membuatnya panik dan menembak bawahannya. Dia bersedia memberikan kesaksian di pengadilan. Dari hasil penyelidikan, mereka menemukan video di mana kaki Won masih utuh setelah kejadian tersebut dan sudah dikonfirmasi oleh tim forensik. Dia memotong kakinya sebelum sidang berlangsung. 답은 없어요. Mereka terkejut mendengar alasan tersebut. Moon-go melaporkan temuannya pada Hwa-young. Rupanya Hwa-young lah orang yang telah memotong kaki Won agar dia benar-benar bisa diakui sebagai pahlawan ranjau yang telah menolong bawahannya. Aje gile. Moon-go tak menyangka jika identitas Cha telah diketahui oleh Hwa-young sejak dia dilantik menjadi jaksa militer. 차우인이 공검사가 된 Saat itu, sekretarisnya menemukan alat peretas di ruangannya. Moon-go memberitahukan jika Baeman berubah setelah bertemu dengan Cha. Awalnya yang dipikirkannya hanya duit. 정작 난 용 변호사하고 Kini malah Hwa-young yang meragukan kemampuan Moon-go. Setelah sekian lama, dia baru menyadari identitas Cha. 다리까지 잘라낸 Di 거라며. tempat lain, Baeman meminta Ha-jun untuk mengadakan konferensi pers guna menghadirkan Sersan Hyun-suk yang akan bersaksi pada kasus Won. Sementara besok operasi pengambilan peluru di kepala Han-yong akan berlangsung. Mereka dapat mengambil peluru tersebut sebagai barang bukti baru. Baeman menemui Won guna menakut-nakutinya jika mereka akan mengadakan konferensi pers karena telah menemukan saksi baru. Tentu saja ungkapan ini membuatnya jadi panik. Status dirinya yang jadi pahlawan nasional karena menyelamatkan bawahannya sebentar lagi akan sirna. 연기할 필요 없어. Kesempatan itulah Baeman memaksanya agar Won membuka mulut siapa dalang dari semua itu. Won menghubungi Hwa-young tentang rencana Baeman, tapi dia tak menanggapinya. Atasan Cha tak mau mengeluarkan surat penangkapan Won. Selain itu, dia harus membatalkan skorsing mereka. Karena ditekan, Jo Hyuk bersedia mengeluarkan surat penangkapannya setelah konferensi pers itu. 진실을 말할 겁니다.
Hari itu Sersan Hyun Suk akan menghadiri konferensi pers, tapi dalam perjalanannya dia dihadang oleh orang-orang suruhan Won. Baeman yang sedang berbicara di telepon mengetahui penculikan tersebut. Di tempat lain konferensi pers tak kunjung dimulai. Hal itu membuat para reporter merasa bete. Kedatangan Bibi Sokyung menambah Baeman jadi panik. Karena konferensi pers belum mulai juga, Cha menghubungi Hyun Suk tapi ponselnya tak aktif. Baeman berusaha menahan semua reporter yang pergi dari ruangan tersebut. Untunglah Bibi Sokyung membantunya dengan berpura-pura mendapat telepon dari Hyun Suk jika dia terjebak macet. Ulah ngibulnya berhasil membuat reporter mau menunggunya. Dia meminta Cha untuk menjemputnya. 되니까 차금은 보낼 테니 위치 싸주십시오. Ternyata Moon-go lah yang telah membantu Won untuk menculiknya. Kedatangan cewek berambut merah membuat mereka ketakutan. Dia meminta Hyun Suk untuk menunggu di mobilnya. Dalam sekejap, Cha dapat mengalahkan semuanya. Di rumah sakit, Ha-jun mendapatkan barang bukti yang dibutuhkannya. Konferensi pers berlangsung setelah Hyun Suk tiba di ruangan. Dia menceritakan kejadian sebenarnya. Setelah itu, Baeman menunjukkan bukti peluru yang baru saja diangkat dari kepala Han Yong. 중대장 머릿속에서 나온 총알입니다. Sebelum menghajar Won, si rambut merah itu memberitahukan jika Won jugalah orang yang membuat kesaksian palsu pada sidang Hochul. Konferensi pers ini membuat Hwa Yong mulai terpojok karena Jae-sik juga mengocehinya kembali. Dia menjadi ragu jika Hwa Yong dapat memimpin divisi dan akan membawa Dewan Nasional untuk mengauditnya. Karena ulah Baeman dan kawan-kawan membuat Won memarahi Hwa Yong. Dia menyinggung masa lalu mereka, di mana dia telah memberikan kesaksian palsu dalam persidangan. Hwa Yong juga orang yang telah menabrak jaksa militer hingga tewas. Saat akan menangkap Won, mereka menemukannya sudah tak bernyawa. Situasi ini memang sudah dinanti-nanti oleh Jenderal Hong dan Heo. Mereka kedua jenderal yang merasa karirnya dikalahkan oleh Hwa Yong. Keduanya menyarankan agar Jae-sik segera memecat Hwa Yong. 자살로 추정 중입니다. 현장에서 Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan berita kematian Won. Tentulah kematiannya ini membuat Hwa Yong senang. Bagaimana perasaan Hwa Yong saat diinterogasi oleh juniornya ya? Apalagi dia sampai didampingi Moon-go sebagai pengacaranya. Aksi mengakhiri diri sendiri yang dilakukan Won tentu menyulitkan kedua jaksa militer itu karena keterangan Hwa Yong tak dapat dikonfirmasi. Moon-go berdalih jika Dr. Cho yang telah memotong kaki Won dan kini tewasnya setelah menembakkan pistol ke kepalanya. 명을 바꿀 생각이라. Selesai menginterogasi atasannya, Moon-go memberikan kartu nama AIM Defense dan dia akan segera mengganti nama baru perusahaannya. Dengan alasan ulah Hochul dan Taenam yang telah merusak nama tersebut, tentunya guna menghilangkan bayangan masa lalu. Ternyata Won juga dibunuh karena ulah Hwa Yong. Baeman mendapat kabar jika rekaman CCTV di rumah Hwa Yong sudah dicek dan ternyata Hwa Yong tak keluar rumah setelah pulang kantor. 이걸 어떻게? 비밀 금고에서 발견했습니다. Dengan bantuan Yong, mereka berdua mencari informasi tentang masa lalu, tentang Hwa Yong dan Jenderal Hong. 노아영과 법무 Perkiraan Yong mungkin Jenderal Hong ada hubungannya dengan kecelakaan ayah Baeman. Saat itu Hong memukuli bawahannya tanpa menyadari jika Yong melihatnya. Baeman melanjutkan untuk berkunjung ke rumah Jenderal Hong. Sambil memberikan bingkisan buatnya, adiknya yang mata duitan langsung saja membuka tas tersebut. Yang ternyata istrinya hanyalah Waen. Wah, tak ada fulusnya ini. Menurut Cha, jika ajudannya selalu berganti-ganti. Setelah mengenal ajudan Shin, kini Baeman harus menemuinya di luar rumah. Dengan menguntitnya, dia menemui Shin di supermarket dan berhasil mengajaknya minum kopi. Baeman berniat untuk menolongnya karena menurutnya dia telah dijadikan pelayan di rumah Hong. Tapi dia tak peduli dengan ocehannya dan pergi dari kafe. 그래서 만나지 말라는 거였어? 1 tahun yang lalu, Shin dikecewakan oleh Baeman yang sengaja mengalah dalam persidangan, tapi dia tak mengingatnya. Itu sebabnya dia tak mempercayai Baeman. 재판 피해자 동기가 Kini Shin mengalami hal yang sama dengan temannya. Karena terlambat datang ke rumah dan buah delima yang didapatnya pun ketinggalan, hingga dia mendapat perlakuan kasar dan penganiayaan di rumah tersebut karena ulah adik Hong dan anaknya. Baeman menemukan buah delima yang terjatuh di lantai. Besok paginya, Baeman menemuinya kembali, tapi Shin tak percaya dengan semua ucapannya. Apalagi temannya pun kini sudah meninggal. 이중 플레이하는 거죠.
Setiap hari Shin tak luput dari ocehan adik Pak Hong. Sementara Baeman merasa bersalah karena tak dapat menolong teman Shin. 이번 인선 감사드립니다. 내 심길 건드려서. Jae-sik hari itu mengundang semua stafnya. Hingga saat itu Jae-sik belum menemukan pengganti Won. Kedatangan Moon-go disambut oleh Jae-sik untuk bergabung dengan mereka. Sebelumnya, dia menyuruh Sol-ak untuk menaruh tas di semua mobil yang terparkir. Ya semacam suap gitu agar jabatannya tetap langgeng. Pertemuan mereka tak luput dari perhatian Cha Wo-in. Hanya Hyung yang mengajak Hwa-young untuk melanjutkan pertemuannya. Hong mengungkapkan jika kematian Won telah menyelamatkan mereka berdua. Ocehan ini membuat Hwa-young tersinggung karena Hong menuduhnya jika dialah yang telah menembaknya. Dia memiliki dasar alasan karena 20 tahun lalu penyelidikannya pun dihentikan atas perintah menteri dan kedua bawahannya pun tewas. Tapi Hwa-young menyelamatkan putrinya. 포장하는 노하우가 기가 막히니까. 이번 묶어서 마무리한 건 Kini Hwa-young tahu jika rahasia masa lalunya masih diketahui Hong. Sesampainya di kantor, Moon-go tak terkejut jika Cha telah menunggunya. Setelah menyadari identitas Baeman, kini Hwa-young pun menemui di ruangannya. 라는 얘가 군인의 자식이었다니. Hwa-young memberitahukan jika dia bocah yang ditolongnya 20 tahun lalu. Karena telah membuka identitasnya, Baeman pun tak ragu lagi menuduhnya jika dialah orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Tentulah si Hwa-young berkelit jika itu sebuah kecelakaan. Tapi dengan bukti salah satu jarinya yang terpotong, membuat Hwa-young tak dapat membantahnya. Karena tangan itulah yang mengecek kedua orang tuanya masih hidup atau tidak setelah kecelakaan. Ternyata itu hanya hayalannya si Baeman. Baeman tak mengungkapkan karena peristiwa itu sudah lama terjadi. 이미 세월이 많이 흘렀지 않습니까? Dia berterima kasih karena Hwa-young telah menyelamatkannya. Di kantornya, Cha mengingatkan jika Moon-go hanyalah pesuruh Hwa-young. Dia selalu hidup dengan topengnya. 명을 씌워 칼에 댄 검사로. Moon-go pun mengetahui jika wanita berambut merah itu adalah dirinya. Dia akan mengungkapkannya dalam artikel yang akan segera diterbitkan. Cha memberitahukan pada Baeman jika Moon-go telah mengetahui status wanita berambut merah adalah dirinya. 금이 대표자를 차지한 거고. Dia juga mengancam balik akan mempublikasikan rekaman video pelecehan Tae-nam pada Sena jika Moon-go menulis artikelnya. Kini status mereka tak perlu ada yang disembunyikan lagi, karena Hwa-young sudah mengetahui status mereka berdua. 20년 전 신병교육대에서 Pak Yo menceritakan kembali kisah 20 tahun lalu. Saat itu di pusat pelatihan tentara terjadi kecelakaan saat berlatih melempar granat. Ayah Baeman yakin jika itu bukan kesalahan peserta latihan, tapi memang granatnya yang bermasalah. Karena laporan investigasi tentang granat itu pun dipalsukan. Mendengarnya, Hong malah jadi marah karena ayah Baeman tak memberitahukannya telah melakukan penyelidikan tersebut. 진실이 사라집니까? Jika mereka tak segera memperbaiki produksi granatnya, maka akan ada banyak tentara yang tewas saat latihan. Tapi Hong tetap merilis laporan palsu tersebut jika pesertalah yang salah berlatih. Karena tak ada investigasi di pabrik granat itu, sehingga peserta pelatihan terus menjadi korban. Dengan dibantu Ho Chul, ayah Baeman yang tak dapat menerima kenyataan, ia pun berusaha mengungkapkan kebenaran jika produksi granat mereka memang ngaco. Jae-sik lah orang yang telah memerintahkan Hong agar rumor granat rusak itu tak terekspos, sehingga Hwa-young mengeksekusi ayah Baeman. 이 자식들이여. Tanpa sepengetahuan Hwa-young, Moon-go menemui Jae-sik guna mendapatkan proyek baru di Departemen Pertahanan. Berkat cuap-cuapnya, akhirnya Jae-sik mempercayai Moon-go. 본인이 아니라서 그런가? Dengan mengikuti cara Cha, akhirnya Baeman meminta maaf pada Shin tentang masa lalunya dan memberikan kartu namanya. 그러면 여기라도 찾아가. Malam itu, Shin memutuskan untuk kabur dari rumah Jenderal Hong. Tapi rencananya ini tertangkap basah oleh adiknya, tapi kali ini Shin berani melawannya. Hingga kaburnya menjadi berita viral di televisi tentang perlakuannya yang semena-mena bekerja di rumah Jenderal Hong. Berita ini membuat Hong terkejut dan marah pada adiknya. Akibat rumor ini, Jae-sik lah yang dikerubuti oleh reporter. Yang tentu membuat si Jae-sik mengocehi Hong. Kesempatan ini dimanfaatkan Heo untuk mengompori Pak Menteri. Lagi-lagi usaha mereka berhasil mengadu domba antara Jae-sik dan Hong. Rencana Heo untuk memanfaatkan Baeman dan Cha ditolak oleh Hwa-young.
Lebih baik memanfaatkan Mungo untuk mengurusinya. 제 사람들로 채우겠습니다. 국민 여러분들의 의혹을 풀어드리기 위해서. Dalam berita di televisi, Jae-sik sebagai Menteri Pertahanan mengumumkan jika Baeman dan Cha akan menyelidiki kasus Jenderal Hong. Mereka akan bekerja sama dengan polisi untuk melakukannya, dan Lee Sok-kyung yang akan bergabung dengan mereka. Penyelidikan pun dimulai. Ha-jun menemukan bukti baru atas pengakuan Won jika dia memberikan kesaksian palsu atas perintah atasannya. Sesaat kemudian, tim kejaksaan menyita semua dokumen Kang Solution guna melakukan penyelidikan, termasuk data harddisk yang didapatnya. Ternyata itu ulah Mungo. Dia meminta Ha-jun agar tak ikut campur dalam perselisihan mereka. Yang penting sebagai pengusaha harus memanfaatkannya mencari duit dalam kekisruhan tersebut. Sidang Jenderal Hong pun dilanjutkan, dia didampingi Mungo. 저희는 사전에 협의된 증인 Di malam sebelumnya, Shin sudah ketakutan karena hanya dia saksi satu-satunya untuk melawan bekas atasannya. 상대는 홍무석 군단장입니다. Di tempat lain, Mungo juga berkoordinasi dengan Jenderal Hong untuk menyiapkan persidangan. Dengan ditemani Cha, Shin menceritakan kisahnya. Dia selalu dipukul Hong setiap malamnya setelah bekerja 1 bulan dengannya. Saksi lainnya bernama Han yang pernah bekerja dengan Hong, tapi kini dipindahkan bertugas di perbatasan dan berhenti jadi tentara. Awalnya dia tak mau bersaksi atas kasus Hong karena sudah trauma. Sebelum masuk ke ruang sidang, Baeman diminta hakim untuk melakukannya seperti sidang sebelumnya untuk mengalah. Di kantor Hyun-suk, adik Hong sedang diinterogasi oleh Bibi Sok-kyung. Dengan memperlihatkan bukti-bukti penganiayaannya, perdebatan sidang pun dimulai antara pengacara dan jaksa. 어떤 상태인 줄은 아십니까? Cha dapat memojokkan Hong dengan bukti-bukti penganiayaan yang dilakukannya pada Shin, hingga gendang telinganya pecah. 피고인이 신하사에게 Lee Sok-kyung menghadirkan saksi Han yang hampir buta karena dipukul dengan asbak. Uleh. Karena sudah terpojok, akhirnya si ibu itu mengakui jika Jenderal Hong tak mengetahui perbuatan bulinya pada bawahannya. Apalagi pengacaranya juga mengundurkan diri. Walau ketakutan, Shin memberikan keterangannya jika dia setiap hari selalu dianiaya di rumah itu. Mungo tak menyangka jika kali ini Baeman melakukan perlawanan dalam persidangan. Alasan Shin tak pernah melawan atasannya karena setelah dipukuli dia selalu diberi uang oleh Hong untuk biaya berobat anaknya. Duh, tega ya. Anaknya memiliki penyakit gagal jantung hingga harus dirawat di rumah sakit. Jika hanya mengandalkan gaji bulanan, tentu tak akan cukup. Hakim yang sudah bersekongkol dengan Pak Hong tentu saja membelanya dan menuduh pengakuan Shin hanyalah ngibul. Selesai persidangan, Hong mengancam Shin bahwa dia akan memenjarakannya. Di bagian lain, Suho mulai melampiaskan dendamnya pada Taenam. Di luar dugaan, Cha mendapat bantuan dari Hwayong dengan memberikan saksi lain dalam persidangannya. Ternyata saksi itu anak buahnya bernama Yang. Dia memang telah disiapkannya, tentunya untuk menjatuhkan Jenderal Hong dan mengambil alih jabatannya sebagai kepala staf tentara. 정숙중이가 증언할 게 있습니다. Kehadiran Hwayong dengan menghadirkan saksi Yang membuat mereka semua terperangah, termasuk Mungo. Sebelumnya, Hwayong menemui hakim dan memintanya untuk memberikan keputusan yang jujur. Selama ini, Hwayong menduga jika hakim ini selalu mendapat kompensasi dari firma hukum swasta. Atas permintaannya ini, hakim menyetujui Yang untuk bersaksi. Beberapa tahun lalu, Yang pernah dipukuli di dalam mobil Hong. Keterangan ini dibarengi dengan memberikan bukti-bukti dan rekaman videonya. Kejadiannya saat Hong datang ke unitnya dan mabuk-mabukan. Setelah teler, tangannya bergerilya di dalam mobil. Saat Yang menolak pelecehannya, Hong memukulinya. Wah, gawat perang gerilya ye. 군단장님이 부대 시찰로 증언을 통해 피고인이 부하 직원 Dengan kebimbangan, si hakim memutuskan jika Jenderal Hong bersalah, yang tentu membuat kepala staf itu tak terima dan memberontak. Hanya sekali banting saja, si Hong pun menyerah. Shin berterima kasih pada Baeman karena telah membantunya. Begitu juga dengan Mungo yang menemui Hwayong karena merasa telah dihianatinya. Cha merasa bersalah, sebagai jaksa militer dia dapat menerima kesaksian Hwayong. hwayong의 부관 증인 출석. Tapi sebagai putri Hochul dia sulit menerimanya. 정말 죄송합니다. 됐어, 그만해.
Kedatangan Jae-sik mengocehi Hwa-young karena dianggap merusak persidangan. Tapi Hwa-young memiliki berita baik buat Jae-sik, di mana aksinya malah berbanding terbalik dari kekhawatiran Pak Menteri. 그 다음이 중요한 대목입니다. Dia mendapat sanjungan dari kantor kepresidenan lewat artikelnya yang telah membentuk tim gabungan. Hwa-young menuduh atasannya berpura-pura tak tahu tentang kejahatan Hwang pada bawahannya. Kini Hwang sudah dipenjara. 누구보다 군단장과 가까웠던 부군단장도 Hwa-young meminta Jae-sik untuk mengeluarkan Hong dari organisasi patriotik mereka. Tapi Jae-sik tak percaya begitu saja jika Hwa-young telah membela bawahannya. Dia sedang berusaha memanipulasi dirinya. 네가 모르는 것도 있단 얘기야. Cha terus teringat ucapan Hwa-young tentang hubungan ayahnya dan dirinya di masa lalu yang belum diketahuinya. Rupanya hubungan Ho-chul dan Hwa-young bukan musuh bebuyutan. Terbukti dari foto berdua mereka yang dirahasiakannya. Jika Ho-chul memberikan ucapan selamat pada Hwa-young di balik fotonya tersebut. Dia teringat kembali mendapat telepon dari Moon-go saat di TKP. Jika di mobil Ho-chul ada bocah yang ikut terluka. Jae-sik merasa kecewa karena kini dia ditinggalkan teman-temannya dan dia dianggap orang bermasalah oleh presiden. Dengan suksesnya persidangan, si koplak Jo-hyuk pun mendapatkan promosi kenaikan pangkat. Dia pun merayakan dan ngoceh-ngoceh sendiri untuk merayakan promosinya. Karena frustasi, maka Hong memanggil Baeman ke lapas. Dia menceritakan jika orang yang telah membunuh orang tuanya adalah Hwa-young. Begitu juga orang yang mengambil AM Defense. Alasannya karena Ho-chul telah mengancamnya. Itu sama saja dengan mengancam anggota patriotik. Sebelum Ho-chul tewas, dia mengumpulkan data-data tentang kasus korupsi yang dilakukan organisasi mereka. 네 부모를 죽인 건 노아영이니까. Kini Hong harus melihat kehancuran organisasi patriotik karena telah membuang dirinya. File kebusukan anggota patriotik yang dibuat Ho-chul itu biang keladinya. Tapi pertanyaannya, di manakah file itu berada? 재밌잖아. Di lapangan sepak bola, Sang-ho selalu dibully atasannya. Dia juga mengancam akan menemui ibunya yang berjualan di stasiun. Hanya Tae-nam yang selalu membantunya. Cha tak dapat menemukan file penting tentang kasus Won. Dia juga tak dapat menghubungi Ha-jun. Di bagian lain, Moon-go mendengarkan data harddisk yang disita di kantor Ha-jun. Selain itu, Ha-jun membawa berkas-berkas kasus Moon-go 6 tahun lalu yang berkaitan dengan ulah Won. Dengan tuduhan palsu korupsi Ho-chul, Ha-jun kini bekerja sama dengan Moon-go. Dia telah memberikan file penting padanya. Moon-go mengajak Ha-jun untuk bertemu dengan Pak Menteri Jae-sik. 대표님이 내색을 안 하신 모양이군요. Cha baru mengetahui jika kantor Ha-jun digeledah kejaksaan, tapi asistennya berhasil mengamankan file-file penting mereka. Kini dia sedang pergi menemui Moon-go di kantor AM Defense. Saat di lobi kantor, Cha menyaksikan sendiri kedekatan mereka. Ha-jun telah kecewa dengan kedekatan Cha dan Baeman. Dia merasa tak dibutuhkannya lagi. Selain itu, jam tangannya juga dikembalikan padanya. Cha memberitahukan jika Ha-jun kini bekerja sama dengan Moon-go. Dia ingin mengamankan perusahaannya. Semua ini ulah Moon-go yang telah mengancamnya. Kesal dengan ulahnya, Baeman pun melabrak Ha-jun. Esok harinya, Ha-jun ikut bergabung dengan Jae-sik. Moon-go yang menjaminnya jika dia akan menyelesaikan proyek yang diberikan pada mereka. Malam itu, si gendut Sang-ho ketakutan jika atasannya yang sedang berlibur akan pergi mengganggu ibunya. Dia yang selama ini selalu dibully teman-temannya, dengan nekat memukul temannya dan mengambil senjatanya. Kemunculannya tak ditanggapi dengan serius oleh seniornya. Mereka bahkan masih sempat menampolnya. Setelah dia pergi, dia melemparkan granat di ruangan tersebut, dan boom, matilah semuanya. Suara tembakan ini membuat Tae-nam ketakutan. Sang-ho sudah tak peduli lagi, dia menembaki siapa saja yang ditemukannya. Hanya Tae-nam yang selamat dari pembantaian tersebut, apalagi Sang-ho memberikan senapannya untuk bergabung dengannya. Dalam ketakutan, dia menghubungi ibunya. Dan terkejut mendengar tembakan di posnya. Kedatangan Hwa-young mendapat penjelasan dari petugas jika Tae-nam selamat, tapi dia diduga bersekutu dengan pelaku penembakannya sehingga dia ikut diborgol. Tae-nam memberikan pengakuan jika itu bukan ulahnya. Baeman dan Cha ditugaskan pergi ke lokasi. Di tempat lain, Ha-jun memberitahukan tentang X-File Kongres Patriotik.
Tapi rupanya si Moon-go tak tahu tentang dokumen tersebut. 아침 초동 수사에 의하면 Jaksa militer itu pun tiba di TKP dan langsung melakukan penyelidikan. Saat Sang-ho kehabisan pelurunya, dengan tak ada ampun dia memukuli Ma dengan senapannya. Kedua jaksa militer itu pun mulai menginterogasinya dan mempertemukan dengan ibunya. Tentulah pertemuan itu membuat terharu semuanya. Yang tentu ada banyak pasal menjeratnya selain pembunuhan teman-temannya. Di barak, Sersanma yang selalu membulinya tak mau disalahkan. Tae-nam merasa tenang dengan kedatangan Moon-go. Tapi diyakini jadi parno dan trauma jika melihat seragam militer. Beberapa hari sebelumnya, Hwa-yong menanyakan pada pimpinan unit tentang kondisi di pos perbatasan. Hwa-yong memintanya agar menutup-nutupi kasus tindakan kekerasan. Moon-go mendapatkan hadiah besar dari Ha-jun yang telah menyelamatkan perusahaannya. 미 군경 초기 수사 보고서 통해서 Cha akhirnya dapat mengorek keterangan Tae-nam jika Sang-ho memberikan senapannya dan mengajaknya menghabisi Sersanma karena selama ini dia juga korban bulinya. Tae-nam mengaku jika dia tak pernah dekat dengan siapapun, dia juga tak mengerti alasan Sang-ho memberikan senjatanya. 이 엿 같은 군대 영원히 못 나간다고. Di tempat lain, Ma terus berulah agar mereka tak memberikan kesaksian pada kedua jaksa militer. 우리가 자백하지 않는 한. Semua prajurit termasuk Tae-nam menutup-nutupinya jika tidak ada kekerasan di pos mereka. Selain kejadian ini, Bu Hwa-yong merasa bersalah telah mengirimkan anaknya ke kamp militer. Dia berjanji akan mengembalikannya ke AM Defense dengan syarat dia harus berbohong jika di pos militer tak ada kekerasan. Pokoknya mereka harus menyalahkan si Sang-ho. Kekesalannya yang sudah diubun-ubun membuat Tae-nam kali ini melawan Ma yang selalu melecehkannya. Di malam hari, Hong menghubunginya guna memberitahukan jika Moon-go sedang mencari dokumen rahasia milik organisasi patriotik. Dia ingin mendapatkannya agar bisa menguasai organisasi patriotik tersebut. 정보를 캐려고 왔었어. Sejak malam itu, kedekatan Bibi Sok-kyung dan Jo-hyuk menjadi kencan pertama mereka. ABG tua yang masih lajang ye. Jae-sik menuntut janjinya jika anaknya berulah lagi dia akan berhenti dari militer. Tapi Hwa-yong menolak. Maka Pak Menteri itu memecatnya dengan tidak hormat. 이게 내가 너한테 베풀 수 있는 버리는 게 제가 찾은 방법입니다. Hwa-yong pun melawan dengan memperdengarkan rekaman Jae-sik tentang kejahatannya. Mulai gini, Jae-sik yang harus mengikuti perintahnya. Aje gile. Kerjasama proyek senjata baru Departemen Pertahanan dan AM Defense termasuk Kang Solution ditandatangani. Berita ini membuat Hwa-yong tersinggung karena dia tak dilibatkan. Dia meminta penjelasan Moon-go apa yang telah dilakukannya. Cha membantu ibu Sang-ho untuk memberikan kacamata baru pada anaknya. 동일한 증언을 하고 있다고? Hwa-yong meminta mereka agar tak melanjutkan penyelidikannya lebih lanjut karena psikologis tentara yang selamat sudah mendapat pukulan karena peristiwa tembakan. Setelah memberikan kacamata titipan ibunya, Sang-ho menceritakan yang sebenarnya jika di pos mereka telah terjadi bully dan kekerasan. Tae-nam yang membantunya untuk membetulkan kacamatanya. Padahal pada keterangan Tae-nam, mereka tak pernah dekat. 최남이가 고쳐졌습니다. Kini mereka tahu jika kekerasan itulah penyebab terjadinya penembakan. Dalam persidangan, mereka akan sulit mendapatkan saksi yang mau menjelaskan perundungan tersebut. Sidang pertama kasus penembakan itu pun dimulai. 경계 근무를 서던 피고인이 Baeman menjelaskan awal kejadiannya hingga terjadi peledakan dan penembakan yang menewaskan 13 orang prajurit. Jaksa mengajukan 7 tuntutan pada pelaku. Di luar dugaan, Tae-nam yang dihadirkan jadi saksi mengungkapkan yang sebenarnya dan menyerang Ma yang menjadi biang keroknya. Dia juga menyalahkan Hwa-yong yang telah menyuruhnya untuk memberikan keterangan palsu di persidangan. Cha meminta hakim memberikan putusan yang seberat-beratnya pada pelaku. Ibu Sang-ho menangis setelah hakim memutuskan hukuman mati pada anaknya. 사형에 처한다. Cha menjelaskan pada reporter, walau hukumannya telah dijatuhkan pada terdakwa, tapi investigasi terhadap tindak kekerasan akan dilanjutkan. Jo-hyuk memerintahkan penyelidikan lanjutan harus dimulai dari Jenderal Hwa-yong. Tentulah dia membantah dengan tuduhan jaksa. Investigasi pun dilakukan. Semua bawahan Hwa-yong menutup-nutupinya. Sementara kesaksian Tae-nam tak dianggap benar karena kondisi mentalnya yang dinyatakan stres.
그럼 자네들한테 남은 건 Itu juga alasan Hwayong akan mengeluarkannya dari militer. Moon-go memberikan suap pada jaksa Hyun-hee yang menggerebek kantor Ha-jun. Tapi Baeman dapat menangkap basah dan menuduhnya telah bersekongkol dengan Moon-go. 너 뭐야? Moon-go berencana akan mengangkat dirinya jadi pimpinan AM Defense melalui rapat pemegang saham. Maka dia akan jadi pemilik sah. Jaksa Hyun-hee kebingungan karena Kang Solution yang digerebeknya merupakan informan yang bekerja sama dengan Baeman. Padahal yang dia tahu, Ha-jun bekerja sama dengan Moon-go. Malam harinya, mereka pun bertemu. Rupanya Ha-jun hanya berpura-pura saja bekerja sama dengan Moon-go. 다시 뵙죠. 두 분 모두. Diam-diam Baeman juga memiliki saham di AM Defense sehingga dia mendapat undangan untuk menghadiri rapat tersebut. Ha-jun memberitahukan jika Moon-go mencari dokumen penting X-file milik organisasi. Di hadapan Hwayong, kini Moon-go belagu dan menyatakan dirinya yang akan jadi pimpinan AM Defense dengan dipilih oleh para pemegang saham. 65명 계좌로 보여주니 Jadi pemiliknya kini bukan lagi Hwayong. Tentulah si Hwayong marah. Rapat pemegang saham baru saja akan dimulai, tapi ulah Baeman yang menyuruh seseorang mengacaukan rapat tersebut. Ha-jun membantu untuk mengacaukannya dengan memperdengarkan rekaman pembicaraan jahat dengan Pak Menteri. Sesaat kemudian, jaksa Hyun-hee dan timnya datang untuk menangkap Moon-go. Siapa yang berkhianat, maka akan dikhianati juga. Kini dia tahu Baeman dan Ha-jun orang yang telah menghancurkan dirinya. Mereka juga menangkap Menteri Jae-sik dan Jenderal Heo karena melakukan kontrak fiktif dengan menggunakan uang negara. Penangkapan ini membuat Hwayong khawatir jika organisasi patriotik mereka akan segera hancur. Apalagi Cha menemuinya untuk memastikan jika Hwayong akan didakwa di pengadilan. 네 인생만 철저히 남지 않은 것 같습니다. Berkat Direktur Eksekutif Choi, Moon-go dibebaskan dengan jaminan. Tapi pemegang saham akan mengadakan rapat untuk pemecatan Moon-go sebagai pimpinan AM Defense. Moon-go akhirnya menyadari jika Ha-jun telah mengkhianati dirinya. Dia menyuruhnya untuk menangkap keduanya. Setelah mendapat ancaman dari Cha, Hwayong menyuruh Yang untuk membunuhnya sambil memberikan pistol padanya. Tae-nam dipanggil ibunya dan memberitahukan jika tugas militer anaknya berakhir karena kesehatannya. 다시 IM을 맡게 된다. 다시 되돌려주는 거야. Dia juga akan kembali menempati AM Defense. Bi Sok-kyung senang karena malam itu Jo Hyuk akan datang ke rumahnya. 진급을 축하드립니다. Tapi dia kecewa karena yang datang malah Baeman, yang langsung saja ngembat makanan yang sudah disiapkannya. Sesaat kemudian Jo Hyuk datang, tapi dia terkejut karena yang menerima kehadirannya Baeman. Lucu ya. Awalnya Baeman terheran ngapain atasannya datang ke rumah bibinya. 이제부터 비밀번호 공유한 겁니까? Tapi dia menyadari jika bibinya berpacaran dengan atasannya. Sehingga Baeman segera pergi dari rumahnya. Si bibi menyuruh Baeman juga untuk mengencani Cha Wo-in. Baeman menghubungi Cha lewat video call-nya. Tak diduga Sol-ak dan kawan-kawan menculiknya sehingga Cha mengetahui apa yang terjadi. Mereka membawanya ke suatu tempat. Begitu juga dengan Ha-jun yang ikut diculik olehnya. Ternyata ulah Moon-go yang kesal karena telah menghancurkan rencananya. 아 그래 도배만 Mereka terkejut karena Cha sudah berada di dekat mereka. Tak banyak omong, Cha pun langsung menghajar mereka. Termasuk si Moon-go yang merasakan bau gementahnya. Polisi yang datang segera menangkap mereka. Cha yang selama ini dibohongi dengan ulah Ha-jun yang berpura-pura bekerja sama dengan Moon-go meminta penjelasannya. Malam itu Baeman memergoki Ha-jun tentang rencana rahasianya. 넌 아직 나한테 안 돼. Ha-jun memintanya agar tak memberitahukan Cha. Dia sedang mempersiapkan pengambil alihan AM Defense kepada Cha. Walau telah dikecewakan, tapi Cha senang karena Ha-jun selamat. Rupanya si Sol-ak dan Moon-go berhasil kabur dari TKP. Tae-nam datang untuk menemui si Bolt anjing kesayangannya, sambil memberikan dokumen miliknya. Cha pergi untuk menemui Yang. Setelah membaca surat yang diberikan Tae-nam, kini dia menyadari jika Tae-nam berencana untuk bunuh diri. Dia pun memberitahukan rencananya pada Cha. Sayangnya Tae-nam telah pergi dengan taksi. Dalam suratnya, Tae-nam berterima kasih berkat bantuannya dia dapat mengungkapkan di persidangan. Dia sengaja memberikan data USB itu tentang X-file patriotik yang ditinggalkan Ho Chul.
1 bulan setelah menjadi pimpinan AM Defense, dia menemukannya di kursi yang diduduki Ho Chul. 오랫동안 숨겨뒀습니다. 두 분께 드리기로. Data itu untuk menghancurkan organisasi patriotik dan ibunya. Kini data itu harus diserahkannya pada kedua jaksa militer. Sementara dia akan mengakhiri hidupnya. Dalam rencananya, Taena memanggil ibunya. Di bagian lain, Cha menemui Yang. Hwayong terkejut karena Taena memegang granat yang dibelinya. Dia teringat masa lalu di saat ibunya memberikan granat di tempat yang sama. Bertepatan dengan mencabut pin granatnya, Yang juga menodongkan pistolnya pada Cha. Baeman yang berhasil mencatat nomor taksi itu pun tiba di TKP dan berusaha menyadarkan Taenam. Dengan nekat Baeman menyelamatkan Taenam yang menghampiri granat yang dilemparkannya. Di bagian lain, Yang menembak Cha. Walau mereka terluka, tapi mereka selamat. Karena luka tembak, Cha sedang dioperasi. Untunglah dia selamat karena pelurunya hanya mengenai bahunya. Baeman tak mendapati luka serius, tapi Taenam terkena serpihan granat hingga kini belum tersadar setelah dioperasi. Hwayong berpura-pura tak tahu di mana sekretarisnya. Baeman yang mengetahui jika ini rencananya, dia terus memojokkannya. Seperti 20 tahun lalu, setelah membunuh orang tuanya, dia selalu berpura-pura tak tahu, hingga lolos dari hukuman. Di tempat lain mereka bertiga sedang dicari polisi. Akhirnya, data X-File milik AM Defense dikembalikan pada Cha. Awalnya Pak Heo berpura-pura tak mengetahui apapun tentang korupsi di militer. Yang dia tahu semua sudah diputuskan oleh Menteri Jae-sik. Setelah pulang dari rumah sakit, Hwayong sudah menunggu di tempatnya. Dia juga mengetahui cewek berambut merah itu dirinya. Mereka berdua yang selalu dikuntit oleh Mungo dan kaki tangannya akhirnya membuat mereka memukulinya. Sebelum dibawa polisi, Mungo jadi marah karena Baeman memberitahukan jika X-File yang dicarinya sudah berada di tangannya. Hwayong pun akhirnya ditangkap. Persidangan Menteri Jae-sik dan Mungo pun dimulai. Dia terkejut karena Heo yang akan bersaksi sehingga tak bisa mengontrol emosinya. Sebelum persidangan Hwayong, Baeman memastikan akan menghukumnya karena telah membunuh orang tua mereka. Persidangan Hwayong pun dimulai. Cha mengungkapkan tuntutan pertamanya karena memerintahkan pimpinan unit pos perbatasan untuk menutup-nutupi perundungan yang terjadi sebelum penembakan. Tuntutan kedua, dia telah memotong kaki Kolonel Won dan membunuhnya dengan rumor palsu jika dia bunuh diri. Dia juga memberikan suap pada seluruh anggota organisasi patriotik melalui AM Defense. Untuk menutupi peristiwa 20 tahun lalu saat latihan tentara yang tewas karena granat, dia sengaja membunuh penyidik dan menabrakkan truknya. Dan tuntutan terakhir peristiwa 6 tahun lalu, dia membunuh pimpinan AM Defense bernama Ho Chul. Cha menuntutnya dengan 7 dakwaan. Di bagian lain, Yang menyerahkan diri karena telah menembak Cha. Selesai sidang, Hwayong menyuruh Yang agar tak mengungkapkan jika dirinya yang telah memerintahkan untuk membunuh Cha. Pada sidang berikutnya, Cha malah tak datang ke persidangan. Rupanya dia masih menginterogasi yang masih tak mengakui jika atasannya yang telah menyuruhnya untuk membunuh Cha. Baeman menghadirkan saksi Dr. Cho yang menjahit kaki Won setelah kakinya diamputasi. Dia berada di TKP saat Hwayong memotong kakinya. Setelah dapat meyakinkan Yang, Cha akhirnya membawa Yang untuk menjadi saksi di persidangan. Dalam kesaksiannya, Yang memberitahukan jika atasannya yang membunuh Won. Selain itu, dia juga yang menyuruhnya untuk membunuh Cha. Saksi terakhir yang dihadirkan adalah Mungo. Dia membenarkan bahwa Hwayong adalah orang yang telah menghancurkan AM Defense. Dia juga mendapat perintah untuk memanipulasi kasusnya. Hwayong 피고인이 분명히 관여되어 있습니다. Dari semua saksi-saksi yang dihadirkan, semuanya memojokkan Hwayong. Tentu Hwayong membela diri hingga ocehannya itu membuat Mungo menyerangnya. Di rumah sakit, Taena mulai siuman. Akhirnya, hakim memutuskan hukuman mati untuk Hwayong. Keputusan itu pun membuat 2 jaksa militer berhasil membalaskan dendam pada Hwayong. Cha mengungkapkan pada reporter jika dia akan mengundurkan diri dari jaksa militer. 1 tahun kemudian,
Jo Hyuk jadi bulan-bulanan istrinya yang akan melahirkan. Di bagian lain, Ha Jun pun dibebaskan dari tahanan. Dia akan kembali ke Amerika karena tugasnya mengembalikan AM Defense pada Cha telah selesai. 좀 전해주실 수 있겠습니까? Hwa Yong menolak untuk bertemu Tae-nam. Dia hanya menitipkan surat yang ditulisnya. 뿐인 가족이었던 볼트를 Cerita ditutup Cha yang memberikan kembali jam tangannya pada Ha Jun sebelum pergi ke Amerika.